Kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes. Ini pasal 9. Di pasal 9 ayat 1 sampai ayat 41, kita membaca mengenai seorang laki-laki yang buta sejak lahir. Dia disembuhkan dan dia berjalan dalam terang. Tema utama di dalam interaksi itu di pasal 8 ayat 12 sampai 59 adalah bahwa Tuhan Yesus adalah cahaya, terang. Dia adalah terang. Dan mereka yang melawan dia, mereka pendusta dan pembunuh. Pasal ini, pasal 9, membuktikan hal yang sama melalui suatu mujizat dan tanggapan pada mujizat itu. Suasana pasal 9 ini lebih tenang daripada suasana pasal 8, tetapi nanti pasal 10 ayat 39 mereka mau menangkap Tuhan Yesus. Nah sekarang, tanda itu, mujizat itu sendiri. Pasal 9 ayat 1 sampai ayat 12. Di sepanjang perjanjian lama, tidak ada yang buta sejak lahir yang disembuhkan. Di dalam perjanjian baru, hanya Tuhan Yesus yang membuka mata orang yang buta sejak lahir. Kita mengingat bahwa di dalam Kisah Para Rasul, pasal 9 ayat 17 sampai 19, Ananias meletakkan tangannya di atas Saul, dan Saul dapat melihat lagi. Ya, itu jauh berbeda dari peristiwa ini di dalam Yohanes pasal 9. Saul buta hanya sementara itu. Di dalam Keluaran pasal 4 ayat 11 dan Mazmur pasal 146 ayat 8, penyembuhan orang buta dikatakan sebagai karya Allah. Di dalam Yesaya 29 ayat 18, Yesaya 35 ayat 5, Yesaya 42 ayat 7, penyembuhan orang buta itu akan terjadi pada masa yang akan datang. Rabi-rabi Israel kadang merenungkan hal yang sama. Rabi Israel berkata, bila mana dia datang untuk menyembuh dunia, dia lebih dahulu akan menyembuhkan orang buta. Juga dikatakan, sakit manapun Allah membawa akan dia sembuhkan, sehingga orang buta akan disembuhkan. Maka, orang-orang Yahudi seharusnya paham bahwa penyembuhan orang buta yang buta sejak lahir adalah tanda istimewa yang merujuk pada kehadiran Mesias. Pasal 9 ini adalah kisah seorang manusia yang baik hati di tengah-tengah suatu kegelapan rohani. Pasal 9 ini menggambarkan, menyatakan segala sesuatu yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam pasal 8. Amatilah bahwa sama seperti Tuhan Yesus dihina dan diancam dengan kekerasan, demikian juga dia yang disembuhkan dihina dan diancam dengan kekerasan. Ya, ini pasal ini adalah pasal yang luar biasa, pasal yang mengherankan. Pasal 9 ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Merenungkan bila mana peristiwa ini di pasal 9 terjadi, kita perlu mengamati bahwa kata kerja yang menutup pasal 8, ya pasal 8 ayat terakhir, ayat 59, kata kerja itu parago, di situ diterjemahkan melewati. Juga kata kerja yang sama juga dipakai untuk membuka ayat ini, pasal 9 ayat 1. Ya, ingatlah seperti dijelaskan di dalam rekaman yang sebelumnya, ingatlah bahwa ada masalah tekstual, ada masalah naskah mengenai akhir pasal
8 ayat 59, sehingga banyak terjemahan tidak mencatat itu. Dan itu dijelaskan di dalam rekaman yang sebelumnya. Mari sekarang kita melihat hubungan antara akhir pasal 8 dan permulaan pasal 9. Dan dengan demikian ia lewat parago. Permulaan pasal 9, waktu Yesus sedang lewat, ya, dan dengan demikian ia lewat. Waktu Yesus sedang lewat, pengulangan kata kerja parago ini yang diterjemahkan di sini lewat, menyatakan cukup jelas bahwa peristiwa ini yang diceritakan di dalam pasal 9 terjadi sesudah peristiwa yang diceritakan di dalam pasal 8. Ya, karena pengulangan kata kerja parago lewat dan juga bentuk gramatikal. Semula bentuk di dalam bahasa Indonesia ia lewat, tetapi di dalam bahasa Yunani itu bentuk indikatif menyatakan ya dia itu terjadi, dia lewat. Bentuk normal. Pasal 9 ayat 1 memakai kata parago lewat dalam bentuk participle. Ia sedang lewat. Sambil lewat. Katakan kira-kira seperti itu, participle. Jadi jika kita menerima kata ini di pasal 8 ayat 59 yang lebih panjang, maka jelaslah bahwa pasal 9 merupakan kelanjutan dari pasal 8. Dia keluar, dia lewat mereka, dan waktu dia lewat, dia melihat apa? Ya, manusia yang buta sejak lahir. Kita tidak tahu ada pemisah 100 meter atau 400 meter, tetapi susunan kalimat menegaskan bahwa ini merupakan sambungan. Ya, dan jelas ada kaitan erat dari segi tema-tema yang ada di dalam pasal 8 dan pasal 9. Dia, Tuhan Yesus, adalah terang dunia. Dan terang itu bercahaya, sangat bercahaya menghadapi kegelapan pendakwa-pendakwa perempuan yang ditangkap basah dalam zina. Juga seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan jalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bukankah dia yang lahir buta tetapi disembuhkan, bukan dia menjadi orang yang mengikut Tuhan Yesus? Dan dia jelas tidak berjalan dalam kegelapan lagi, kegelapan jasmani ataupun kegelapan rohani. Dan orang itu mempunyai terang hidup. Ya, Tuhan Yesus adalah terang dunia dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Di dalam pasal 8, kegelapan tidak dapat menguasai Tuhan Yesus Kristus, dan salah satu dari pengikutnya memang dinyatakan jelas mempunyai terang hidup di dalam pasal 9. Ya, kita mengamati bahwa di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas ada beberapa orang buta yang disembuhkan, tetapi tidak sekalipun dicatat bahwa mereka buta sejak lahir seperti orang ini di dalam Injil Yohanes pasal 9. Pasal 9 ayat 2. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Murid-murid Tuhan Yesus menggumuli masalah ini. Sebenarnya rabi-rabi Israel juga menggumuli ini. Rabi Ami berkata, tidak ada kematian tanpa dosa, dan tidak ada penderitaan tanpa kesalahan. Dan dia mendukung pernyataan itu dengan Mazmur pasal 89 ayat 33.
mengenai anak-anak Daud, Mazmur pasal 89 ayat 31 sampai 32 berkata, "Jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan." Ya, maka ini mendukung pernyataan Rabi itu. Pukulan-pukulan itu merupakan penderitaan atau penyakit lah. Jadi menurut teologi yang dinyatakan oleh Rabi Israel, penderitaan harus merupakan hasil dosa. Harus ada dosa jika kita melihat penderitaan. Maka murid-muridnya bingung dalam kasus ini karena mereka paham bahwa orang ini buta sejak lahir. Jika buta sejak lahir, bukan dosanya sendiri yang menyebabkan masalah kebutaannya. Dia buta sebelum dia dapat berdosa. Ya, alternatifnya juga tidak mudah diterima, yaitu bahwa dia buta karena orang tuanya berdosa. Ya, meskipun demikian, meskipun sulit itu, Rabi-Rabi Israel kadang juga mengajar bahwa dosa orang tua dapat menyebabkan penderitaan anak mereka. Misalnya, ternyata ada satu rabi berkata bahwa seorang sarjana Yahudi, dia mati masih muda, dia mati, meninggal dunia masih muda. Dia mati karena ibunya menyembah berhala waktu hamil dengan dia. Pasal 9 ayat 3, jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Tuhan Yesus tidak menyangkal bahwa penderitaan kadang disebabkan oleh dosa. Kepada dia yang disembuhkan di kolam Bethesda, Tuhan Yesus berkata, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Jadi dalam kasus itu, dosa dapat menyebabkan penyakit atau sesuatu yang lebih buruk. Tetapi di dalam bagian ini, di pasal 9 ini, Tuhan Yesus berkata bahwa di dalam kasus ini, paling sedikit di dalam kasus ini, penderitaan, penyakit, kesakitan tidak selalu disebabkan oleh dosa pribadi, dan di sini tidak disebabkan oleh dosa pribadi. Sebagai terang dunia, Tuhan Yesus menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah melalui mujizat penyembuhan ini yang membawa terang kepada orang itu. Tetapi kegelapan tidak akan memahaminya. Pasal 9 ayat 4, "Aku harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Ya, banyak terjemahan baru juga berkata, kita harus mengerjakan. Tetapi sebenarnya kebanyakan naskah, termasuk Alexandrinus dan Efraimi, yang keduanya dari abad ke-5, memakai istilah eme, yang harus diterjemahkan di sini aku, dan bukan kata hemas, kata kita. Jadi saya rasa lebih baik di sini, aku harus mengerjakan. Terang dunia akan menyatakan pekerjaan Allah selama dia di dalam dunia ini. Ya, benar, malam mendekat. Dia akan diambil daripada mereka. Dan tidak ada seorang pun yang dapat bekerja pada waktu malam itu. Peringatan ini bahwa dia harus meninggalkan mereka lebih jelas daripada yang ada di dalam pasal 3 ayat 14. Ya, kita juga melihat bahwa musuh Tuhan Yesus semakin nekat melawan dia.
seperti nyata di dalam pasal 8. Sesudah dia disalibkan, ada masa yang rasanya itu malam. Akhir dari masa itu tidak dijelaskan, tetapi jelaslah bahwa kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu ada suatu masa baru dan mereka dapat bekerja. Pasal 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ya, di sini ditulis, akulah terang dunia. Kita menduga bahwa Yunaninya di sini, ego emi, seperti ada beberapa kali, ya jelas di dalam Injil Yohanes, tapi tidak. Di sini hanya emi. Tidak salah susunan kalimat ini, tidak melanggar peraturan tata bahasa Yunani, hanya mengapa tidak ego emi? Seharusnya ego emi. Ya, tidak. Di sini hanya akulah terang dunia, emi terang dunia. Pernyataan agung ini diulangi dari pasal 8 ayat 12, dan pernyataan agung ini merupakan tema utama di dalam pasal 8 dan pasal 9 ini. Ingatlah bahwa bagi pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi, bagi rabi-rabi Israel, Torahlah, hukum Tauratlah yang adalah terang dunia. Pasal 9 ayat 6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ya, bagi kita, pemakaian ludah dan lumpur untuk menyembuhkan orang sungguh sangat aneh. Ya, di dalam Markus pasal 7 ayat 33 dan Markus pasal 8 ayat 23, ludah dipakai tetapi lumpur tidak. Carson memberi suatu penjelasan, apa dia benar? Ya, mungkin. Carson berkata, apa yang keluar dari tubuh manusia najis bagi orang Yahudi, lihatlah misalnya Imamat pasal 15 ayat 8 dan 19. Namun, apa yang keluar dari tubuh manusia, jika dipakai oleh orang yang tertentu, orang yang punya kuasa tertentu, dapat membawa berkat dan tidak menajiskan. Maka, ludah dan lumpur menyembuhkan dan darah menyelamatkan. Ini sedikit mirip waktu Tuhan Yesus menyentuh orang sakit kusta. Yang sakit kusta itu sembuh dan tahir, dibersihkan. Itu Matius pasal 8 ayat 3. Dan Tuhan Yesus tidak dinajiskan. Pasal 9 ayat 7. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tidak jelas mengapa Tuhan Yesus memilih cara ini untuk menyembuhkan mata orang itu. Tetapi ada suatu akibat yang dapat kita perhatikan. Dia sudah jauh dari Tuhan Yesus Kristus pada waktu dia mulai melihat. Maka dia harus menghadapi tetangga-tetangga dan orang-orang Farisi itu nanti. Sebelum dia melihat wajah Yesus. Dia sudah mendengar suara Tuhan Yesus. Dia sudah merasakan tangan Yesus mengoleskan matanya dengan lumpur itu. Tetapi pada waktu dia berbicara dengan tetangga-tetangga dan sebagainya, dia belum melihat wajah Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini masalah juga sulit ini. Mengapa Siloam artinya diutus di sini? Mengapa dicatat? Mungkin suatu penjelasan yang
tidak terlalu, ya ini masuk akal lah. Siloam berarti diutus. Mungkin ini berarti bahwa nama dan maksud tujuan dari kolam itu sudah digenapi. Seolah-olah kolam Siloam dibentuk, diadakan sebagai persiapan dari peristiwa ini. Mungkin. Ya juga mungkin selain itu, mungkin Siloam yang artinya diutus merujuk pada Tuhan Yesus yang memang diutus dari Allah Bapa. Dan kita di dalam ayat 4 diingatkan mengenai itu. Nah, kita boleh melihat Kejadian pasal 49 ayat 10 dalam masalah ini. Ditulis di situ, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda atau lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai Shiloah datang, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ya, apa Shiloah perlu diterjemahkan di dalam Kejadian pasal 49 ayat 10 atau itu nama sampai Shiloh datang? Sulit dipastikan. Ada perdebatan panjang lebar mengenai masalah ini. Menurut beberapa tradisi Kristen dan juga Yahudi, Shiloh di Kejadian pasal 49 ayat 10 merujuk pada Mesias. Kyle dan Delitzsch dalam tafsiran yang panjang, tafsiran seluruh perjanjian lama yang mereka tulis, mereka setuju. Dan Shiloh itu, mungkin itu Siloam di dalam pasal ini. Sulit dipastikan. Kolam ini disebut di dalam Nehemia pasal 3 ayat 15. Saluran air yang membawa air sampai ke kolam Siloam mungkin disebut Siloah di dalam Yesaya pasal 8 ayat 6. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 20 dikatakan bahwa Raja Hizkia membuat kolam dan saluran air yang mengalirkan air ke dalam kota. Air masih mengalir di saluran Hizkia sampai masa kini. Bayar ruang sedikit, kita masih dapat berjalan di dalam saluran itu. Bawalah senter dan siap kakimu akan basah. Dan kita mengingat bahwa air yang dicurahkan di dalam Hari Raya Pondok Daun diambil dari kolam Siloam. Pasal 9 ayat 8. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis terus berkata, bukanlah dia ini yang duduk dan mengemis. Terjemahan ini lebih harfiah daripada terjemahan baru. Bukankah dia ini yang duduk dan mengemis? Dia terus berkata, ditulis seperti itu karena kata berkata memakai tense imperfect. Terus berkata, terus panjang lebar berkata. Itu kesan dari pemakaian tense imperfect di situ. Pada waktu orang yang tadi buta sejak lahir, pada waktu dia kembali, mereka yang mengenal dia, mereka heran. Dan sangat hiduplah percakapan ini dan mereka bertanya-tanya, bicara-bicara terus mengenai dia. Pasal 9 ayat 9. Ada yang terus berkata, benar dia ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri terus berkata, akulah dia. Ya, beberapa catatan mengenai ayat ini. Terus berkata, saya terjemahkan, terus berkata, karena pemakaian di sini tense imperfect. Tense imperfect menceritakan bahwa peristiwa ini berlangsung. Dia terus berkata. Mereka terus berkata, benar dia ini. Terus. Lalu, ada pula, sebenarnya Yunaninya tidak berkata. Ada dalam terjemahan baru, saya kira, ditulis,
Ada pula yang berkata, tetapi di dalam bahasa Yunani tidak ada kata yang berkata di situ. Tapi jelas mereka berkata, bukan, tetapi ini serupa dengan dia. Lalu orang itu sendiri terus berkata, tense imperfect lagi, dia juga berkata terus menerus. Dia berkata, hey, akulah itu, hey, ayo, akulah dia, akulah itu. Dan jadi sebenarnya lucu membayangkan peristiwa ini. Dan dapat juga diamati di sini, akulah itu Yunaninya ego eimi. Ego eimi. Itu perkataan Tuhan Yesus dari mulut Tuhan Yesus itu sering berkati dia adalah Tuhan Allah yang diceritakan di dalam perjanjian lama. Di sini tidak ada kesan itu sama sekali. Hanya akulah itu. Saya orang itu. Nah, ingatlah bahwa mulai kira-kira pasal 7 sampai pasal 12 ada dua pendapat mengenai Yesus Kristus. Dia gila, dia kerasukan setan, dia menipu rakyat. Tidak, dia Mesias, dia bicara yang benar. Apakah Mesias datang, dia akan mengatakan lebih banyak mujizat daripada orang ini? Ada yang anti, ada yang pro. Ada yang menyangkal, menolak, ada yang percaya. Itu mengenai Tuhan Yesus. Tetapi di sini, di dalam ayat ini, yang sama terjadi bukan mengenai Tuhan Yesus, tetapi mengenai seorang pengikut dari Tuhan Yesus Kristus. Katakanlah pengikut. Nanti jelas dia mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Pengikut Tuhan Yesus Kristus juga mengalami yang sama. Dia bukan orangnya, dia serupa. Ini orangnya. Ya. Dan ini jadi lucu membaca ini. Dan mereka yang melawan, mereka yang menyangkal bahwa ada mujizat di sini, penjelasan yang paling kuat yang dapat mereka ajukan adalah ia serupa dengan dia. Tetapi penjelasan itu dihancurkan dengan kata yang diulangi berkali-kali, karena tense imperfect dipakai juga di situ. Akulah itu. Orangnya sendiri berkata, hey, apakah pendapatku boleh diucapkan di sini? Akulah dia orang itu. Ya, jadi walaupun demikian, masih ada orang yang menyangkal ada mujizat di sini. Pasal 9 ayat 10. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Di sini rupanya mereka tidak meragukan dia, rupanya mereka tulus ikhlas bertanya, bagaimana kamu menjadi sembuh itu? Pasal 9 ayat 11. Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, pergilah ke kolam Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Ya, terjemahan itu dia membuat lumpur, itu lebih harfiah daripada apa yang kita lihat di dalam terjemahan baru. Orang itu yang mengalami mujizat ini, dia tidak dapat mengatakan lebih merinci daripada kata-kata ini di ayat 11 ini. Dia tahu bahwa dia yang melakukan mujizat itu adalah orang yang disebut Yesus. Kesaksiannya sangat terbatas, sangat singkat, tetapi jujur dan benar. Pasal 9 ayat 12. Oleh karena itu, mereka berkata kepadanya, di manakah orang itu? Dia berkata, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Itu kata yang luar biasa ini. Dia mengucapkan apa yang dia tahu dengan singkat dan jujur, dan jika dia tidak tahu, dia berkata, aku tidak tahu. Jika seandainya dia berbicara dalam bahasa Ibrani, dia akan berkata, ani lo yodea. Tetapi sebenarnya kemungkinan besar dia bicara dalam bahasa Aram. Yunaninya, uk
oida. Dan sebaiknya kita juga menjadi lancar berkata aniloyo dea, uk oida. Jika kita tidak paham, kita boleh mengikuti pola ini dan berkata, saya tidak tahu, aku tidak tahu. Dia tidak tahu mengenai lokasi Tuhan Yesus, tetapi dia semakin sadar akan kepentingan Tuhan Yesus dan semakin sadar sampai pengakuan yang luar biasa di dalam ayat 38 nanti. Antara semua yang disembuhkan di dalam Injil Yohanes, hanya di pasal ini, pasal 9 ini, dan pasal 5, sifat hati dia yang disembuhkan dicatat. Karakter sifat hati dari orang ini luar biasa, layak diteladani. Sebaliknya, sikap hati dia yang disembuhkan di dalam kolam Bethesda di dalam pasal 5 tidak layak diteladani. Buruklah sikap hati orang itu. Di dalam beberapa ayat yang singkat ini, terang dunia mengadakan suatu mujizat yang luar biasa. Terang dunia membawa terang jasmani ke dalam mata yang sejak lahir tidak melihat apa-apa, tidak melihat terang, belum pernah melihat terang. Tetapi kedatangan terang ini juga membawa perselisihan. Apakah sungguh ada mujizat? Bagaimana caranya ini terjadi? Dan dia yang mengalami mujizat itu menanggapi dengan kata-kata yang singkat dan tepat. Ingatlah bahwa di sini, di tengah-tengah kegelapan mereka yang menyangkal dan yang nanti juga menyusahkan orang ini, di tengah-tengah kegelapan itu, dia menerima, katakanlah matanya menerima terang jasmani. Tetapi hatinya juga menerima terang rohani, terang hidup.